Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Eko Wahyudi, dosen tetap program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Riau. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen reguler gelombang 1 tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kemdikti Saintek. Saya sedang melakukan kegiatan PDD UKT PT atau pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yakni Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura 2. Saya mengajar mata kuliah ini pada semester genap tahun ajaran 2025-2026 dengan bobot 3 SKS, 2 SKS teori, dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini akan membahas materi pembelajaran yang berhubungan dengan ruang lingkup hortikultura, ekologi tanaman hortikultura, perbanyakan tanaman hortikultura, tanaman pekarangan, adaptasi penyebaran dan perkembangan tanaman sayuran, tanaman buah-buahan, tanaman hias, serta bagaimana pola tanam pada tanaman hortikultura. Pelaksanaan perkuliahan dilakukan dengan pendekatan blended learning, yaitu secara daring dan luring. Pelaksanaan secara daring melalui LMS Selasi Unri. Di Selasi Unri kita dapat melihat RPS, mengunduh materi perkuliahan, serta mengumpulkan tugas. Kemudian metode pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah student center learning, baik berupa diskusi interaktif, studi kasus, dan presentasi proyek yang dilakukan secara langsung di dalam kelas. Selain itu, saya juga menerapkan pembelajaran yang bersifat aktif dan partisipasi aktif, serta pengalaman secara nyata, ceramah interaktif yang berguna membangun pemahaman konsep dasar mahasiswa terhadap teknologi produksi tanaman hortikultura, diskusi kelompok yang mendukung dalam penyelesaian studi kasus nyata, project based learning, mahasiswa yang akan menyusun proyek perbanyakan tanaman secara vegetatif pada tanaman hortikultura. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah ini ada 3. Yang pertama, mampu menguasai pengetahuan dan teknologi budidaya di bidang agronomi, pemuliaan tanaman, ekofisiologi, teknologi benih, bioteknologi yang efektif sesuai dengan good agriculture practice, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Kemudian CPL yang ketiga, mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab serta mandiri dalam pekerjaan di bidang keahliannya, berlandaskan pengetahuan umum tentang prinsip-prinsip kepemimpinan, komunikasi, dan manajemen sumber daya lahan, sumber daya manusia, dan lingkungan untuk dapat mengimplementasikannya secara efektif di dalam dunia kerja dan bisnis. Kemudian CPL yang keempat, mampu melakukan usaha produksi tanaman berkelanjutan dengan teknologi terkini secara kreatif dan inovatif. Turunan dari CPL tersebut menjadi capaian pembelajaran mata kuliah. Pada mata kuliah ini terdapat 4 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK yang pertama, mahasiswa memiliki kemampuan dalam menganalisis permasalahan teknologi produksi tanaman hortikultura. CPMK yang kedua, mahasiswa memiliki kemampuan penguasaan pengetahuan dan keterampilan dalam budidaya tanaman hortikultura. CPMK yang ketiga, mahasiswa memiliki kemampuan penugasan dan penggunaan teknologi dalam budidaya tanaman hortikultura. Sementara CPMK yang keempat, mahasiswa memiliki kemampuan dalam penguasaan ilmu dan teknologi dasar pertanian. Pada mata kuliah ini, saya juga menyiapkan media pembelajaran berupa modul, PowerPoint, studi kasus, artikel ilmiah, dan video pembelajaran. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini mencakup pengertian hortikultura serta ruang lingkupnya, ekologi tanaman hortikultura, perbanyakan tanaman hortikultura, agroekologi, adaptasi, penyebaran dan perkembangan beberapa tanaman buah-buahan, tanaman sayur-sayuran, dan tanaman hias. Kriteria penilaian pada mata kuliah ini mencakup UTS sebesar 20%, UAS sebesar 20%, tugas 10%,
presentasi proyek 30% dan keaktifan kelas 20%. Untuk tahapan selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran pada mata kuliah Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura 2. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Kita kembali lagi di kelas ini dalam rangka perkuliahan di minggu keempat, ya, minggu keempat, kemarin 3, sekarang 4. Kita akan masuk ke materi di mata kuliah Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura 2. Materi hari ini kita akan membahas tentang teknik perbanyakan tanaman hortikultura. Sebelum perkuliahan kita mulai, alangkah lebih baiknya kita seperti biasa membaca doa sebelum perkuliahan dimulai. Baik, saya persilakan satu orang untuk memimpin pembacaan doanya. Silakan. Baik, sebelum perkuliahan dimulai, mari kita berdoa untuk akan ada kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, selanjutnya terkait absensi, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Hadir semua ya. Jumlahnya ada berapa? Ada 19? Baik, hadir semua? Oke. Kemudian kita akan masuk ke kompetensi dan indikator pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi diharapkan kompetensi kalian itu nanti di awal adalah mampu menjelaskan teknik perbanyakan tanaman hortikultura. Ya, nanti di dalamnya banyak terkait teknik perbanyakan tanaman hortikultura, terkait dengan ada berapa macam teknik perbanyakannya, kemudian ciri-ciri perbanyakan tanaman itu seperti apa, mulai dari generatif sampai generatif. Nah, itu akan kita bahas pada hari ini. Nah, kemudian indikator pembelajarannya yang pertama itu ketepatan dalam menjelaskan teknik perbanyakan tanaman hortikultura. Jadi ketepatan kalian dalam menjelaskan perbanyakan tanaman hortikultura. Nanti di dalamnya banyak lagi kita kaji, terkait itu ciri-cirinya bagaimana, generatif itu seperti apa, vegetatif itu seperti apa, terus yang kalian rekomendasikan nanti kepada para petani apa misalnya. Nah, jadi sampai ke sana kita bahas nanti. Nanti di akhir perkuliahan juga akan kita bahas terkait dengan masalah yang terjadi sebenarnya pada teknik perbanyakan tanaman, khususnya pada tanaman hortikultura. Nah, terkait dengan masalah, mungkin nanti saya juga akan bertanya bagaimana solusi kita untuk memecahkan masalah tadi. Baik ya. Nah, kemudian sebelum kita masuk lagi ke materi hari ini terkait perbanyakan tanaman, minggu ketiga kemarin, minggu lalu, kita sudah membahas materi ekologi tanaman hortikultura. Ya. Ekologi tanaman hortikultura. Mungkin saya akan mereview kembali apakah kalian masih ingat dengan materi kita minggu lalu. Ya, coba satu orang yang bisa menjawab atau mereview terkait dengan pengertian dari ekologi tanaman hortikultura itu apa? Silakan. Silakan, Dika. Ekologi tanaman hortikultura merupakan cabang ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara tanaman hortikultura dengan lingkungan sekitar. Oke. Terima kasih, Aldika. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, apa saja contoh kemarin cakupan komoditas dari tanaman hortikultura? Silakan yang bisa. Saya, Pak. Baik, silakan. Untuk cakupan komoditasnya ada 4, Pak. Olerikultura yaitu sayur-sayuran, ada frutikultura yaitu buah-buahan, ada florikultura tanaman hias, dan biofarmaka itu tanaman obat-obatan. Tanaman-obat. Baik. Benar ya, benar sekali. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita pada hari ini. Yang di awal sudah saya sampaikan tadi, materi kita hari ini tentang teknik perbanyakan tanaman hortikultura. Perbanyakan tanaman itu berarti kita memperbanyak tanaman. Ya, kalau kita definisikan usaha ataupun cara untuk menghasilkan bibit tanaman baru. Artinya kita memperbanyak tanaman tersebut. Nah, itu maksudnya itu disebut dengan perbanyakan tanaman. Itu dari segi definisinya. Nah, kemudian secara teknis perbanyakan tanaman ini digolongkan menjadi 2 macam. Ya. Yang pertama, perbanyakan tanaman secara generatif, dan yang kedua adalah perbanyakan tanaman secara vegetatif. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan perbanyakan tanaman secara generatif atau yang biasa kita sebut dengan perbanyakan seksual. Ya. Ini bahasa simpelnya ya, perbanyakan tanaman melalui biji yang terbentuk dari proses pembuahan antara gamet jantan dan gamet betina.
Bagaimana prosesnya perbanyakan tanaman secara generatif tahap-tahapannya Pak? Itu timbul lagi pertanyaan. Nah, yang pertama adalah yang namanya polinasi atau penyerbukan. Nah, apa yang terjadi pada saat penyerbukan ini? Serbuk sari dan kepala sari ini menempel pada kepala putih. Kemudian yang kedua terjadi yang namanya fertilisasi atau pembuahan. Nah, apa yang terjadi pada saat pembuahan ini? Serbuk sari, dia akan membentuk tabung serbuk sari itu menuju bakal biji dan terjadi yang namanya peleburan sel sperma dan sel telurnya itu. Apa yang terbentuk Pak? Terbentuk zigot menjadi embrio. Akhirnya embrio apa? Embrio akan berkembang. Nah, setelah embrio berkembang, maka terbentuklah biji. Kemudian setelah terbentuk biji, maka biji itulah yang ditanam oleh kita ataupun oleh petani untuk diperbanyak lagi menjadi tanaman baru. Kemudian, bagaimana ciri-ciri perbanyakan secara generatif itu, Pak? Nah, yang pertama, menghasilkan variasi genetik. Artinya apa? Banyak variasi genetiknya. Ketika kita memperbanyak tanaman tadi melalui biji. Nah, yang kedua, tanaman tidak identik dengan induknya. Kenapa tidak identik dengan induknya? Karena ketika kita tanam tanaman melalui biji, tanaman tersebut kan dia nanti akan melakukan yang namanya penyerbukan. Contoh kasus misalnya ketika terjadi yang namanya penyerbukan silang. Ya, artinya apa kalau penyerbukan silang? Biji yang dihasilkan merupakan gabungan dari 50% materi genetik dari gen A dan 50% lagi materi genetik dari pohon induk betinanya tadi. Makanya akan terjadi yang namanya variasi genetik. Belum tentu dia mengikut dengan induknya tadi sebagai bakal biji yang kita ambil tadi. Itu maksudnya dari tanaman tidak akan identik dengan induknya ketika diperbanyak secara seksualnya tadi. Kita ambil dari bijinya, kita tanam, belum tentu identik dengan induknya. Nah, kemudian perbanyakan generatif ini atau melalui biji ini dia lebih cocok untuk tanaman semusim. Kemudian berdasarkan ciri perbanyakan generatif dan contoh perbanyakan tanaman secara generatif, ada yang bisa untuk menyampaikan ke saya ataupun di kelas bersama teman-teman ini kelebihan dan kekurangan generatif. Saya Pak. Baik, silakan. Adapun kelebihannya, yang pertama itu akarnya lebih kuat dan dalam. Kemudian yang kedua, mudah diproduksi dalam jumlah yang besar. Yang ketiga, biaya yang relatif lebih murah. Dan yang keempat itu adanya variasi genetik yang tinggi. Adapun kekurangannya, yang pertama sifatnya bisa berubah atau yang biasa disebut dengan segregasi genetik. Yang kedua, tidak selalu identik dengan induknya. Dan yang ketiga, umur panen lebih lama pada tanaman tahunan. Terima kasih Aldika. Ya. Benar yang dikatakan Aldika ya. Kelebihan generatif. Yang pertama, akarnya lebih kuat dan lebih dalam. Ya. Yang kedua, mudah diproduksi dalam jumlah yang besar. Kenapa dia mudah diproduksi dalam jumlah yang besar? Ya karena kita memperbanyak tanaman itu melalui bijinya tadi. Kan kita hanya butuh bijinya nih. Kemudian kita perbanyak biji tadi untuk menjadi bibit tanaman baru. Nah itu dia lebih mudah kalau skala produksinya itu secara massal. Jadi perbanyakan generatif ini lebih mudah untuk skala massal atau skala besar. Kemudian biayanya relatif lebih murah. Iya, kita beli biji di toko pertanian, benihnya tadi baru kita tanam di media tumbuh. Dan yang keempat adalah variasi genetiknya yang tinggi. Nah, variasi genetik yang tinggi ini penting untuk daya uji adaptasinya terhadap lingkungannya yang baru. Nah, cuman di balik itu semua ada kekurangan dari generatif. Apa kekurangannya tadi? Sifatnya bisa berubah, tidak selalu identik dengan induknya, waktu panennya bisa lebih lama daripada tanaman tahunan misalnya. Nah, ini timbul lagi pertanyaan, kenapa sifatnya bisa berubah? Kenapa tidak selalu identik dengan induknya? Ada yang bisa kasih contoh? Saya Pak. Silakan, Nisa. Kenapa pada kekurangan generatif itu bisa sifatnya berubah dan tidak selalu identik dengan induknya? Contohnya itu bisa pada tanaman padi, yang mana kan proses perbanyakan secara generatif itu kan melalui penyerbukan dan pembuahan.
yang mana pembuahan yang terjadi itu antara sel kelamin jantan dan dengan sel kelamin betina, yang mana pada proses pembentukan gametnya akan melalui proses meiosis, yang mana gen-gen dari kedua induk itu akan mengalami rekombinasi. Nah, sehingga terjadinya variasi genetik yang mana hasil biji yang diperoleh itu tidak sama dengan induknya dan sifatnya juga tidak sama dengan induknya. Baik, terima kasih Nisa. Ya. Sekarang kita masuk ke perbaikan tanaman secara vegetatif. Silakan yang bisa mendefinisikan perbaikan secara vegetatif apa itu? Saya, Pak. Baik, silakan. Perbanyakan secara vegetatif itu adalah perbanyakan tanpa melalui proses perkawinan, di mana menggunakan bagian tubuh tanaman seperti batang, daun, dan akar, yang nantinya hasilnya akan menghasilkan genetik yang sama persis dengan induknya. Baik, terima kasih Kania. Ya, jadi seperti yang dikatakan Kania, perbaikan tanaman secara vegetatif itu adalah perbaikan tanaman dengan menggunakan organ dari tanaman itu sendiri. Apa contoh organnya, Pak? Ini dia ada 4, ada 5, ada 6 saya kasih contoh. Yang pertama dari batang, ranting, cabangnya, pucuknya, umbinya, dan terakhir akar dari tanaman itu sendiri. Jadi kita memperbanyak tanaman dari organ-organ tubuh tanaman itu sendiri. Nah, perbanyakan tanaman secara vegetatif ini terbagi lagi menjadi 2 macam. Ada yang diperbaikan tanaman secara vegetatifnya secara alami, dan ada perbaikan vegetatifnya dengan buatan. Yang alami itu contohnya adalah spora. Pernah melihat tanaman pakis? Pernah? Pernah. Tahu tanaman pakis? Nah, tanaman pakis ketika kita lihat daunnya di bagian bawah itu ada bintil-bintil merah. Nah, bintil-bintil merah inilah yang disebut dengan spora. Itulah kenapa dia disebut dengan perbanyakan tanaman vegetatif alami. Alaminya bagaimana, Pak? Jadi spora ini akan jatuh bersama dengan angin dan air hujan. Jadi dia tanpa bantuan kita manusia memperbanyaknya. Jadi spora itu akan jatuh alami oleh hujan dan angin, jatuh ke tanah, kemudian dia akan tumbuh lagi tanaman pakis yang baru. Nah, kalau umbi akar, contohnya apa? Kentang dan ubi jalar. Kan dia organ-organ tanaman nih. Nah, kalau pisang, dia memperbanyak dengan tunas. Itu juga tanpa bantuan dari kita manusia. Misalnya kita tebang pisang, pohon pisang kita tebang, nantinya dia akan tumbuh lagi tunas yang baru. Nah, itu perbanyakan tanaman secara vegetatif alaminya tadi. Paham sampai di sini? Terkait dengan vegetatif, mana vegetatif alami dan mana yang vegetatif buatan. Ya, kalau alami dia tanpa campur tangan manusia. Nah, kalau buatan dia campur tangan manusia. Kita yang mengerjakan. Selanjutnya kita masuk ke vegetatif buatan. Ya, vegetatif buatan ini yang saya masukin contoh di sini ada 4 macam. Ya, ini mungkin udah pernah kalian dengar di SMA dan kehidupan kalian sehari-hari. Pernah dengar cangkok? Pernah dengar merunduk? Pernah dengar sambung pucuk? Pernah ngelakuin? Belum. Kemudian terakhir ada okulasi. Ya, pada prinsipnya sama mereka semua. Untuk merangsang pertumbuhan akar. Nih, cangkok ini kan kita merangsang pertumbuhan akar. Kemudian merunduk juga pertumbuhan akar. Bedanya cangkok dan merunduk, cangkok kita media tanahnya itu kita masukin ke ranting tanaman yang akan kita perbanyak tadi, ranting pohon induknya tadi. Nah, kalau merunduk, rantingnya yang kita rundukin ke dalam tanah. Nah, kalau sambung pucuk, pucuknya yang kita sambung dengan batang bawah. Bedanya dengan okulasi, sambung pucuk dia menggunakan pucuk, sementara okulasi dia menggunakan yang namanya mata entres. Nah, kemudian timbul lagi pertanyaan dari keempat contoh, misalnya ya, cangkok, merunduk, sambung pucuk, dan okulasi.
mana kira-kira yang kalian rekomendasikan kepada para petani jika ada permintaan dari customer misalnya atau petani lainnya untuk meminta bibit dalam jumlah yang cukup banyak? Dari keempat perbanyakan tanaman ini, mana yang kalian rekomendasikan? Saya Pak, Baik, silakan. kalau dari saya, untuk saya mungkin bakalan memilih okulasi Pak. Kenapa? Karena kalau okulasi ini sendiri, dia bisa memperoleh sifat batang atasnya untuk tanaman batang bawah, meskipun itu tanamannya masih kecil. Dan okulasi ini sendiri sifatnya akan memiliki sifat yang sama seperti batang atas sebelumnya. Tapi ada beberapa kendala seperti ketidaksesuaian lingkungan. Misalnya nanti untuk batang atas dengan batang bawah yang tidak cocok bisa saja menyebabkan okulasi ini gagal. Dan kalau saya pilih okulasi dibandingkan sambung pucuk, karena sambung pucuk itu sendiri berada pada bagian atas tanaman dan itu langsung terpapar oleh matahari. Kalau okulasi bisa saja di bawah naungan daun di atasnya, jadi suhunya lebih rendah dan potensi berhasilnya lebih tinggi. Kalau dari saya seperti itu Pak. Baik, benar sekali ya. Jadi kalau untuk memperbanyak tanaman secara massal, ketika kita memperbanyak tanaman secara vegetatif, ya mungkin yang lebih recommended adalah okulasi. Kemudian dari irisan kulit yang sudah kita lakukan, kita iris lagi menyisakan sebagian seperti ini. Setelah kita sudah lakukan pengirisan kulit batang pokok, kemudian kita ambil enteris, di mana untuk daun enteris di sini kita lakukan pembuangan. Kemudian untuk pengirisan enteris di sini kita lakukan juga sepanjang kurang lebih 2 cm. Kita mengiris enteris itu sampai mengenai kayunya. Kemudian kita masukkan. Ini bisa saya perlihatkan para sahabat, mata tunas yang saya masukkan seperti ini. Usahakan harus benar-benar pas dan rapat, tidak ada celah. Apabila untuk pengirisan mata tunas enteris kecil dibanding pengirisan dari batang pokok, usahakan kita masukkan itu salah satu sisi rata pinggir. Kemudian langkah berikutnya kita lakukan pengikatan. Untuk pengikatan di sini kita lakukan itu dari bawah ke atas dan saling menutupi. Adapun untuk pengikatan di sini kita lakukan agak kencang biar nanti dari hasil tempel mata tunas kita bisa menyatu dengan baik. Untuk pengikatan di sini kita tidak lakukan dengan mata tunas enteris. Baik, itu tadi materi kita hari ini terkait dengan teknik perbanyakan tanaman hortikultura. Nah, kemudian untuk minggu depan ada tugas untuk kalian semua. Ya, tugasnya dalam bentuk tugas kelompok yang terdiri dari 3 orang. Ya, kelompok pertama sudah saya bagi, Fiora, Nisa, dan Yulia. Tugasnya adalah kalian mencari kasus. Ya, mencari kasus terkait dengan teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif. Nah, di materi tadi kita sudah membahas kasus tentang vegetatif secara okulasi. Nah, kali ini tugasnya kalian mencari masalah yang terjadi pada perbanyakan tanaman secara sambung pucuk atau grafting. Ya. Bagaimana instruksinya, Pak? Yang pertama, kalian mengidentifikasi masalah yang terjadi pada sambung pucuk, kemudian kalian temukan solusi untuk mengatasi masalah tersebut dalam perbanyakan secara sambung pucuk atau grafting. Oke, kemudian tugasnya kalian buat dalam bentuk paper dan PowerPoint. Ya, paper dan PowerPoint. Nah, di dalam papernya itu kalian harus mencantumkan sumber artikel yang kalian ambil.
Ini saya tekankan wajib jurnal dan buku minimal tahun 2020. Nah, minimal tahun 2020. Kemudian tugas dikumpulkan pada pertemuan berikutnya melalui LMS/Undri. Oke, jadi paper dan PPT-nya kalian masukin ke /Undri biar bisa saya cross check. Minggu depan kalian presentasikan dan papernya sudah bisa saya ambil di /Undri. Sampai di sini paham semua? Paham ya? Setelah kita mempelajari berbagai macam teknik perbanyakan tanaman hortikultura pada pertemuan keempat hari ini, saya minta tolong satu mahasiswa untuk bisa menyampaikan kesimpulan kita pada pagi hari ini. Ada yang bisa? Saya, Pak. Baik, silakan Fiora. Jadi kita belajar hari ini tentang perbanyakan tanaman, Pak. Jadi perbanyakan tanaman itu tadi adalah cara ataupun usaha untuk menghasilkan bibit tanaman. Secara teknis tadi perbanyakan tanaman itu ada dua. Itu ada generatif sama vegetatif. Untuk generatif itu adalah perbanyakan tanaman melalui biji dengan proses pembuahan. Sedangkan kalau misalnya yang vegetatif itu tuh tanpa melalui proses pembuahan seperti dengan menggunakan bagian-bagian tanaman. Untuk generatif itu sendiri prosesnya itu tadi ada pembuahan, ada penyerbukan, pembuahan, pembentukan biji, perkecambahan. Untuk kekurangannya itu karena dia mengalami segregasi sehingga hasil yang di perbannya itu tidak sesuai ataupun bisa berubah sifatnya dari induknya, Pak. Sedangkan untuk yang vegetatif itu dia karena tidak mengalami segregasi, dia persis sama dengan induknya. Untuk yang vegetatif tadi itu ada seperti cangkok, merunduk, sembung pucuk, sama okulasi. Tadi dijelaskan oleh Bapak untuk jika ingin bibit banyak itu bisa menggunakan okulasi, dikarenakan dengan menggunakan okulasi itu kita dapat tanaman yang bisa lebih unggul dari aslinya, terus juga produksinya itu lebih cepat dan hasilnya itu bisa kita sesuaikan sesuai dengan keinginan kita. Baik, terima kasih Fiora sudah menyimpulkan materi kita, pembelajaran kita pada pagi hari ini terkait dengan teknik perbanyakan tanaman hortikultura. Karena dari tadi kita ngebahas apa itu perbanyakan tanaman. Perbanyakan tanaman itu terdiri dari dua macam, generatif dan vegetatif. Kemudian generatif itu kita memperbanyak tanaman melalui biji. Kemudian vegetatif itu kita memperbanyak tanaman dengan menggunakan bagian-bagian dari tanaman itu sendiri. Banyak lagi pembagiannya, mulai dari cangkok, sambung pucuk, merunduk, dan okulasi. Kemudian tadi ada kasus yang kita bahas terkait okulasi. Mana yang kalian rekomendasikan sambung pucuk dibandingkan dengan okulasi? Tadi sudah sepakat kita semua bahwasanya kita membahas okulasi itu lebih efisien ketimbang sambung pucuk ketika permintaan bibit itu dalam jumlah yang cukup banyak. Ya. Baik, terima kasih semuanya. Semoga apa yang telah kita pelajari pada hari ini sedikit banyaknya bisa menambah ilmu baru, wawasan baru buat kita semua yang ada di kelas ini. Kemudian saya ingatkan untuk minggu depan kita akan masuk ke pertemuan kelima. Kita nanti akan membahas tentang tanaman pekarangan. Jadi kita mulai membahas tentang pengertian pekarangan itu apa, karakteristik lahan pekarangan itu apa, kemudian bagaimana fungsi ekologis dan fungsi ekonomis dari pekarangan. Dan terakhir di minggu depan kita akan membahas juga tentang zonasi lahan pekarangan. Baik, saya rasa cukup untuk kelas hari ini. Semoga kelas saya dan kalian selalu manis, semanis jeruk. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian bukti unjuk kerja saya dalam Tridharma Perguruan Tinggi Bidang Pengajaran atau PDD UKT PT. Semoga menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu Asesor. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.